Halo guys, balik lagi bareng gue Fikri Arzanka. Terima kasih yang udah selalu menonton video-video gue. Terima kasih yang udah selalu support di channel ini. Terima kasih yang udah like, subscribe di channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang ya guys ya. Doain aja semoga channel ini bisa lebih baik lagi ke depannya, membuat video lebih baik lagi, lebih sering lagi dan lebih informatif lagi video-videonya ya guys ya. Dan kali ini gue lagi berada di Mobilio RS ini. Jadi kali ini gue mau mereview mobil ini secara keseluruhan dari eksterior interior. Jadi saksikan terus video ini supaya kita bisa tahu apa aja sih yang dimiliki oleh Mobilio RS di tahun 2015 ini. Dengan harga sekian di tahun ini, apakah kalian worth it untuk membelinya, dan apakah masih worth it di tahun ini untuk membelinya, dan cara perawatannya dan performa segala macam mungkin nanti kita bisa jelaskan sedikit-sedikit supaya kalian bisa mengetahui apa aja yang dimiliki oleh Mobilio RS ini ya guys ya. Jadi jangan kemana-mana, like dulu video ini, subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya, lebih growing lagi guys ya. Dan terima kasih yang udah selalu kasih saran di channel ini. Oke, langsung aja kita mulai review mobil ini dari eksterior dulu. Oke guys, ini adalah Mobilio RS tahun 2015. Jadi begini penampilannya. Apakah kalian suka atau apakah kalian benci atau tidak suka, mungkin itu relatif ya guys ya, bagus atau jeleknya relatif. Tapi menurut gue pribadi, dengan penampilan seperti ini di tahun 2024 ini belum tertinggal jauh ya guys ya dari penampilan-penampilan mobil-mobil yang terbarunya. Karena apa? Karena yang pertama, mobil RS ini sudah menggunakan headlampnya itu Prodigy ya guys ya. Jadi dia itu sudah menggunakan Prodigy, tapi ini udah gua ganti menjadi biled. Tetapi bawaannya itu udah Prodigy, akan tetapi bohlam ya guys ya. Jadi lampunya itu masih bohlam bawaannya. Jadi ketika gua perjalanan malam, menurut gua udah cukup terang lah dari lawan-lawannya atau dari mobil di kelasnya. Tapi menurut gua untuk perjalanan malam gua lebih nyaman untuk menggantinya menggunakan biled. Karena kenapa? Biled itu udah cukup terang ya guys ya. Penerangannya itu udah baik lah kalau untuk perjalanan malam. Jadi gue memutuskan untuk mengganti biled. Nah, ini adalah penampilannya guys. Penampilannya seperti ini, dia mempunyai grill yang seperti ini, dan ground clearance-nya itu ya dibilang pendek juga nggak pendek-pendek amat, dibilang tinggi juga ya emang nggak tinggi gitu, nggak terlalu tinggi. Beda sama kayak Avanza, Xenia di tahun segini kan udah tinggi-tinggi ya guys ya. Jadi Mobilio RS tahun 2015 ini seperti ini guys. Kita lihat penampilannya dari samping seperti ini guys, dari samping. Nah, nanti kita bahas penampilannya. Bannya, velgnya ini udah gue ganti. Jadi ini penampilannya dari belakang seperti ini guys. Nah, dari belakang gue lebih suka dari belakangnya ya guys daripada dari depannya. Karena dari belakang itu menurut gue itu apa ya, semok banget gitu dari belakang tuh. Enak banget dilihat kalau dari belakang. Nah, ini dari pinggir kita lihat. Nah, ini adalah Mobilio RS tahun 2015 ya guys ya. Nah, kita bahas eksteriornya seperti ini. Jadi dia sudah mempunyai sen di spionnya guys. Dia udah mempunyai sen di spionnya. Jadi cukup aman ketika belok ya guys ya. Jadi pengendara lain bisa melihat kita menggunakan sen di pinggir ini, di spion ya guys ya. Dan kita mendapatkan fog lamp ini. Fog lamp masih bawaan, masih bohlam kuning, tapi manis banget. Ada chrome-nya di sini guys. Ada chrome-nya. Di sini grillnya seperti ini. Ini ada kayak sarang tawon. Grillnya cukup manis. Tahun 2015. Di tahun 2024 ini belum tertinggal jauh ya guys ya untuk penampilannya. Oke, kita lari ke ban atau kita lari ke velg ya guys ya. Jadi ini gua udah ganti velg ini. Dari velg bawaan itu udah gua ganti, tapi masih sama ring 15 karena bawaannya juga masih ring 15 yang 2 tone ya. Yang orinya itu yang 2 tone, yang udah silver sama black, silver black. Tapi gue ganti dengan velg ini. Velg ini itu gue ganti tukar tambah di temen ya guys ya. Jadi ini gue pakai
bannya itu lebih tipis dari yang ori, jadi kelihatannya agak jadi tinggi ya guys ya, jadi kayak kopong gitu dari fender. Gua lebih milih ban 195/50 R15 menggunakan ban SX2 ya guys ya, dari Campiro. Nah sebenarnya niat tuh pengen diceperin, akan tetapi ini mobil sering dipakai oleh istri, jadi dan perjalanan ke rumah mertua pun jalannya nggak bisa untuk ceper guys, jadi segini aja udah nyentuh di side skirtnya, itu nyentuh ya guys ya. Dengan keadaan original gini cuman ganti pelek, ganti ban lebih tipis, jadi udah nyentuh nih side skirtnya. Jadi untuk diceperin gue lebih cari aman dan nggak akan gue lakuin, kecuali jalan ke rumah mertua udah bisa dilewatin ketika mobil ceper ya guys ya. Tapi sekarang belum bisa, jadi gue cari aman dulu daripada mobil ini lebih rusak ke depannya. Nah itu dari roda ya guys ya, dari ban. Nah ini tampilannya, kita masuk ke mana ya, mungkin ini. Nah di tahun 2015 mobilnya udah menggunakan talang air. Ini talang air berfungsi banget ketika hujan, jadi nggak netes di sini ya guys ya, ketika dibuka kacanya dan air itu nggak netes ke dalam. Cukup baik dan cukup fungsional di sini. Bahkan ini barcode masih ada guys. Nah di sini mobil WRX 2015 sudah menggunakan spoiler ya guys ya, sudah mendapatkan spoiler yang mengakibatkan mobil ini cukup ganteng, cukup sporty banget di tahun 2015 ini. Ini dia CVT RS iVTEC mesinnya, dan kita mendapatkan emblem Mobilio. Lampunya masih standar, kita mendapatkan mata kucing, tapi mata kucingnya ini belum nyala guys ya, cuman dari pantulan cahaya doang, jadi nggak nyala kayak lampu biasa. Kita itu harus ganti lampunya ketika mata kucing ingin nyala ya guys ya, untuk variasi. Dan kita mendapatkan garnish chrome di sini menjadi ganteng. Nah tampilan knalpot pun cukup ganteng, jadi ada tempatnya yang nggak kelihatan gitu, jadi nggak ada knalpotnya. Jadi ini kelihatan ada knalpotnya dan bentuknya juga manis banget ya guys ya. Nah ini penampilan dari belakang. Nah dari pinggir seperti ini. Jadi kita coba lihat interiornya guys ya. Kita lihat interiornya, kita buka. Nah interiornya seperti ini guys ya. Nah di sini ada interiornya itu ada. Nah di sini pengatur spion, pergerakan spion, udah pengatur arahnya, tapi ini belum retract ya guys ya, belum spion detect. Jadi kalau mau dilipat ya harus manual, pakai tenaga gitu. Di sini ada central lock, di sini ada ini pengunci jendela, window lock. Di sini ada jendela dan yang auto. Ini tapi autonya itu cuman auto down doang ya guys ya, turun doang. Ketika up masih harus kita tekan karena belum auto up and down, cuman down doang autonya. Nah di sini kita sudah mendapatkan tweeter, cukup bagus tweeternya, penampilannya manis. Dan di sini kita ini speedometernya, ini setirnya. Nah ini setirnya. Udah mempunyai switch control di sini. Nah ini ada mode, ini ada volume, ada ganti channel. Ini klaksonnya. Ini karena pemakaian, jadi dulu kan waktu itu COVID ya guys ya, sering menggunakan sanitizer. Jadi ketika menggunakan sanitizer, ownernya itu sering di sini guys, jadi ini cepat luntur. Jadi tapi kita bisa ganti, ini banyak di online juga banyak, cukup ganti ini aja udah manis lagi guys. Nah di sini penampilannya, dashboardnya ya menurut gua sih gimana ya, mungkin di tahun 2015 masih bagus ya guys ya, tapi sekarang menurut gua di tahun 2024 ini dashboardnya ini kurang ya guys ya. Kalau menurut gua pribadi, tapi kalau untuk kalian bagus ya oke-oke aja. Tapi kalau menurut gua sih dashboardnya gimana ya,
bulat-bulat gini guys. Kalau sekarang kan udah kotak-kotak ya guys ya, udah kotak, udah bagus gitu, udah matching lah. Kalau ini masih yang AC-nya bulat, penampilannya bulat-bulat ya guys ya. Nah di sini kompor gas, masih kompor gas, jadi pengaturan suhu ini ada, tapi AC-nya ada arah AC, ini untuk AC, ini arah angin untuk blowernya, dan ini untuk fog lamp nyalakan, ini hazard. Dan monitor head unit udah gue ganti ya guys ya, awalnya kan kecil awalnya, dan awalnya itu udah bisa Bluetooth sih, udah bisa, cuman gua itu karena punya anak jadi menggunakan head unit ini biar bisa YouTuber gitu guys ya. Untuk kalian yang ingin tahu head unit ini seperti apa, bisa lihat di channel gua, di video gua ada, gua udah membahas tentang head unit ini. Murah, 1 jutaan, tapi fungsional. Untuk kalian yang mencari budget murah, head unit murah, fungsional, dan bisa diandalkan ya guys ya. Nggak murahan banget lah, bisa kita gunakan sehari-hari. Nah kita lihat ini hasilnya masih bulat, dan ini guys ya, ini tuh kurang apa ya, kurang rapi lah kalau mobil yang tipe ini ya guys ya. Jadi ada kayak ini nih, kayak tempelan banget kelihatan. Nah kita buka, penyimpanannya cukup luas lah, cukup lumayan. Sini ada ya biasa, ini ada jendela tuasnya. Kita lihat apakah ada kaca. Nah untuk ini sun visornya udah dapat kaca, tapi belum ada lampu ya guys ya, belum ada lampu, cuman kaca doang. Lampunya hanya di tengah seperti ini aja. Nah, lampunya masih kuning, tapi bisa kalian ganti. Ini untuk pengemudi juga nggak ada lampu, cuman kaca doang. Nah ini tambahan aksesoris untuk ya biasa kartu e-tol atau kartu yang lainnya untuk di sini ya guys ya, kacamata dan yang lainnya. Nah dan ini ruang penyimpanannya guys ya, bentar guys. Nah, ruang penyimpanannya sini ada 2 cup holder, di sini kanan kiri. Di sini ada apa, pemantik api yang untuk power outlet 12 volt. Di sini ada tempat ya penyimpanan receh-receh atau penyimpanan barang-barang. Di sini ada kacamata atau segala macam. Dan di sini tadi lupa ada bisa ini guys ya, apa, sirkulasi udara. Jadi kalau kalian ngambil udara dari luar bisa menggunakan ini. Jika ini tidak mengambil dari luar, hanya sirkulasi di dalam saja. Dan di kiri 1 cup holder biasa penyimpanan. Di sini juga sama seperti ini. Speaker ada di sini. Speaker ada Twitter. Speaker sini. Door sama di kiri juga. Di atas juga ada Twitter. Apalagi ya. Dan AC di sini. Dia ada bell blower ya guys ya. Bell blower, yuk kita ke belakang. Jadi ini adalah penampilannya, dashboardnya seperti ini. Ya lumayan ganteng lah guys ya untuk di tahun 2024. Jadi kita tutup, kita pindah ke belakang ya guys ya. Kita lihat belakang. Nah, wah berantakan karena emang sering dipakai guys ya. Jadi bangku kedua ini, sini ada AC blower. Nah di sini ada sampai 3 power 3 off 1 2 3, cukup lumayan. Ini ada handle untuk pegangan, kanan kiri juga ada. Dan di doornya itu ada penyimpanan cup holder dan ada penyimpanan storage-nya di sini. Sini juga ada storage. Sini untuk jendela sama seperti itu. Dan lampu di tengah-tengah ada guys ya, ada 1 di sini tuh nyala, bisa diganti dengan LED juga. Jadi ini guys ya, plafonnya itu masih menggunakan warna beige ya guys ya, beige atau abu ini seperti ini. Tapi ya lumayan ya guys ya, kalau bersih sih bagus guys, tapi karena takutnya itu kotor jadi kelihatan banget ya guys ya. Tapi kalau bisa sih divariasi full hitam bisa. Tapi kalau bawahnya seperti ini udah sebenarnya udah sarung jok ya guys ya, joknya udah disarung jok tuh, jadi sewarna hitam dan beige untuk plafonnya. Nah kita lari ke baris ketiga ya guys ya, baris ketiga. Nah di baris ketiga ini untuk baris ketiga kita bisa di sini tuasnya
Oh, di sini diikat guys, udah diikat di sini. Waduh. Ini diikat nih. Coba sebelah kanan coba ya, diikat sepertinya. Kita lihat dari bagasi aja guys. Dari bagasi. Nah, di baris ketiga ketika kursi dilipat bisa seperti ini guys, cukup banyak untuk koper bisa masuk. Kalau berdiri koper bisa mungkin 8 koper atau 6 koper ya, itu ke berdiri ya guys ya. Yang koper sedang itu masih cukup lah, 6 koper mungkin, dan yang lainnya bisa cukup guys ya. Tapi sayangnya ini nggak bisa rata lantai, jadi kursi ketiga itu lipatnya seperti ini guys. Jadi bisa diikat di sana tuh, diikat di sana, jadi nggak goyang kursi ketiganya. Nah, untuk baris ketiga itu ada, mungkin ini ada storage-nya untuk HP, dan itu ada cup holder sama kanan kiri, dan speakernya ada di baris ketiga guys. Jadi speaker itu di door baris pertama dan di baris ketiga. Untuk baris kedua itu nggak ada speaker. Dan ini untuk penyimpanan toolkitnya di sini. Nah, toolkitnya masih komplit, toolkit, dan ini ada sabuk pengaman juga. Di belakang ada 2, di tengah ada 3 sabuk pengaman, 3 titik, kiri kanan di tengah ada sambungan dari itu ya guys ya, di bawah. Nanti kita lihat coba. Nah, ini untuk baris ketiga ya guys. Nah, aduh. Nah, tadi kita lihat sabuk pengaman di baris kedua. Nah, pertama ini 1, keduanya ada ini guys, bisa ke sini. Nah, ini ke sini kedua, dan ini yang ketiga di ujung sampai ke sana, dari sana guys. Nah, jadi itu interiornya guys. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa komen aja apa yang ditanyakan, nanti kita balas ya guys ya, apa yang ingin ditanyakan. Untuk karet ini guys ya, untuk apa ya, peredaman di kabin. Peredaman di kabin sih sebenarnya kalau dari pinggir, dari samping itu udah cukup bagus ya guys. Yang kurang itu dari ini guys, dari plafon ini. Aduh, kalau Mobilio itu kalau tahun ini kalau hujan itu ya lumayan tuh berisiknya itu kerasa lah gitu, berasa kalau berisiknya kalau hujan. Nanti kalian aja coba kalau bawa Mobilio, kalau hujan nih coba, beda banget pasti berisiknya. Dari atas itu udah kayak ditimpukin batu ya guys ya. Tapi ya lumayan lah dengan harga segini, mobil keluarga. Dan yang paling gue suka di mobil ini adalah fun to drive ya guys ya. Jadi mengendarai mobil ini itu cukup enak banget, cukup apa ya, kayak sedan banget gitu. Kalau sedan kan emang menjual kenyamanan untuk berkendara. Nah, ini itu mobil keluarga tapi dia mengendarai seperti sedan gitu, enak banget mengendarainya. Sendirian atau full pun masih enak ya guys ya. Nah, tenaganya itu 1500 cc. Nah, oke guys, ini adalah mobil RS tahun 2015. Nah, penampilannya seperti ini guys. Nah, selera kalian beda-beda mungkin, tapi silahkan kalian menilai apakah mobil ini masih worth it dengan harga sekian dibeli di tahun 2024 ini guys. Nah, oke guys, sekian aja yang bisa gue tampilin di Mobilio tahun 2015 ini, Mobilio RS. Mungkin kalian jika ingin membelinya silahkan, karena pilihan berada di kalian juga. Saya hanya membantu mereview mobil ini yang udah saya pakai, kenyamanannya seperti apa, fungsinya seperti apa, dan ya bentuknya seperti apa, seperti ini guys. Silahkan jika kalian ingin membelinya, silahkan pilih unit yang cukup baik ya guys ya, cukup baik. Cek kondisinya, jangan sampai Anda tertipu karena banyak banget mobil bekas ya, karena untung-untungan ya guys ya. Kadang mobil bekas itu ada yang bobrok, ada yang bagus. Oke guys, cukup sekian yang bisa gue tampilin di mobil RS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.